Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Baik teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang sosialisasi aplikasi insentif UKM berbasis web. Teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Baik, langsung saja ke materinya. Ini ya pendahuluan. Nah, ini Indonesia masih memiliki masalah kesehatan yang persisten. Ini bisa dilihat dari harapan hidup pada kelahiran tahun 2018, kemudian angka kematian maternal, angka kematian bayi, dan prevalensi stunting. Ditambah lagi ketiga kasus tuberkulosis tertinggi di dunia dan 73% jumlah kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular lebih tinggi dari Asia Tenggara dengan rata-rata 60%. Dan 39% dari populasi umur 15 tahun ke atas merokok dengan prevalensi tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Nah, ini Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan, yaitu 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia. Bisa dibaca ya teman-teman. Selanjutnya ada 18 program prioritas Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan menentukan 18 program prioritas termasuk 4 program prioritas transformasi sistem pembiayaan kesehatan yang akan dipantau langsung oleh Menteri Kesehatan. Nah, ini ada transformasi layanan primer, ada 5, kemudian transformasi layanan rujukan, transformasi ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, dan transformasi SDM kesehatan, serta transformasi teknologi kesehatan. Nah, urgensi usulan pemberian insentif UKM petugas di Puskesmas, yaitu yang pertama, urgensi usulan pemberian insentif UKM petugas di Puskesmas kinerja upaya kesehatan masyarakat atau UKM selama ini masih menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Indikator imunisasi dan ANC K4 menurut Rikesdas 2008, 2013, dan 2018 yaitu imunisasi dasar lengkap atau IDL menurun 74,2% di tahun 2008 menjadi 59,2% di tahun 2018. Kemudian pelayanan ANC atau K4 menurun dari 86 dari tahun 2008 menjadi 74,1 dari tahun 2018. Kemudian poin yang ketiga, puskesmas yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam pelayanan UKM belum optimal karena beban kerja petugas di puskesmas cenderung mengerjakan pelayanan UKP dan administrasi. Kemudian yang keempat, adanya pandemi COVID yang mempengaruhi kegiatan program UKM yang sulit dilakukan sehingga menurunkan capaian indikator kinerja UKM di puskesmas. Kemudian untuk sosialisasi pelaksanaan insentif UKM 2023, dengan dasar hukum insentif UKM tahun 2023 yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2023, yaitu insentif UKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 huruf C berupa pemberian insentif untuk meningkatkan kinerja petugas puskesmas dalam melaksanakan UKM di puskesmas. Kemudian kebijakan pemberian insentif UKM bagi tenaga di puskesmas telah memasuki tahun kedua. Nah, ini tahun 2022 dan ini tahun 2023. Nah, untuk besaran insentifnya 7,5% menjadi bisa sampai dengan 16%. Untuk anggaran insentif UKM, ini ada 620, dan yang ini sekarang meningkat menjadi 1,3 T. Nah, perbedaannya itu Permenkes 2022 itu menggunakan dasar hukum Permenkes 19 tahun 2022. Besaran insentif UKM 7,5% dari total BOK Puskesmas untuk tahun 2022. Dikeluarkannya kebijakan Permenkes 19 tahun 2022 yang mengatur tentang pemberian insentif UKM bagi petugas kesehatan. Kemudian petugas baik ASN maupun ASN yang sudah ada pengangkatan atau penetapannya oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat pembuat komitmen. Sedangkan untuk Permenkes 42 tahun 2022, besaran insentif UKM 16% dari total BOK Puskesmas untuk tahun 2023, merupakan bagian dari kebijakan Permenkes nomor 42 tahun 2022 tentang mengatur juga
terkait pemberian insentif UKM bagi petugas kesehatan. 7 sasarannya ASN Puskesmas yaitu PNS dan P3 yang melaksanakan kegiatan program UKM untuk meningkatkan kinerja program UKM di Puskesmas. Jadi perbedaannya yaitu besaran insentifnya kalau kemarin 7,5% dari total pagu BOK Puskesmas yang sekarang menjadi 16% dari total pagu BOK Puskesmas. Kemudian perbedaannya sasarannya yaitu yang sebelum 2022 bisa untuk ASN dan non-ASN, tahun 2023 hanya boleh untuk ASN yaitu PNS dan P3K. Definisi dan sasaran insentif UKM. Insentif UKM merupakan pemberian imbalan di luar gaji bersifat material pada petugas puskesmas sebagai kompensasi atas kesediaannya untuk melakukan kegiatan UKM. Yang mendapatkan insentif adalah semua petugas puskesmas yang melaksanakan UKM yaitu ASN dan P3K. Kemudian prinsip penentuan besaran insentif UKM yaitu berbasis kinerja, yaitu dari kinerja SPM, kinerja penyerapan dana BOK oleh puskesmas, dan kinerja masing-masing petugas puskesmas melaksanakan UKM. Kemudian yang kedua prinsip berkeadilan, yaitu puskesmas itu terbagi dari tingkat kesulitan wilayah puskesmas, kemudian beban kerja besar berdasarkan jumlah penduduk, kemudian untuk petugas puskesmas dihitung dari tingkat pendidikan, jabatan utama atau tanggung jawab utama, jabatan tambahan atau tanggung jawab tambahan, dan frekuensi ke lapangan serta manajemen UKM. Nah, kemudian untuk yang berkeadilan tadi, untuk tingkat kesulitan wilayah puskesmas itu menjadi 4 kriteria, ada kota, desa, terpencil, dan sangat terpencil. Kemudian untuk beban kerja besar berdasarkan jumlah penduduk, yaitu 0,07 dari kriterianya jadi 5 sangat rendah, kemudian 0,13 rendah, 0,20 sedang, 0,27 tinggi, dan 0,33 sangat tinggi. Kemudian untuk yang berkeadilan untuk yang tingkat pendidikan itu dibagi menjadi 5 item, S2, S1, D4, kemudian D3, D1, SLTA atau SLTP, dan SLTP ke bawah. Kemudian untuk tanggung jawab utama atau tanggung jabatan utama yaitu menjadi 5, yaitu Kapus, poinnya 4, Kepala TU atau Bendahara atau PJ UKM atau KT, kemudian Koordinator Pelayanan, kemudian tidak memiliki jabatan struktural. Kemudian untuk jabatan tambahan atau tanggung jawab tambahan yaitu ada 4 tugas tambahan, 3 tugas tambahan, 2 tugas tambahan, dan 1 maksimalnya ada 4 ya. Nah, tahapan penghitungan insentif bagi petugas puskesmas dalam pelaksanaan UKM. Penghitungan besaran insentif UKM dilakukan oleh petugas puskesmas dalam 2 tahapan, yaitu menghitung besaran insentif UKM untuk puskesmas secara keseluruhan, kemudian menghitung besaran insentif UKM untuk masing-masing petugas puskesmas dengan cara menghitung NIA A tambah B tambah C tambah D. Di mana A itu adalah insentif dasar puskesmas, yaitu perkalian dari 10% dengan penyerapan dana BOK pada bulan sebelumnya, kemudian B itu adalah indeks kinerja SPM dikali A, kemudian C adalah indeks kesulitan wilayah dikali A, kemudian indeks beban kerja dikali A yang D. Indeks kinerja SPM dilihat dari capaian 12 layanan SPM tiap bulan sesuai dengan PMK nomor 4 tahun 2019. Nah, ini untuk penentuan jumlah insentif per puskesmas. Itu ya, ini insentif dasar. Ini total insentif itu terbagi dari 15 dan 15 kegiatan manajemen dan 85 kegiatan lapangan. Ini ya, untuk yang 15% itu adalah manajemen UKM atau kegiatan dalam gedung, yaitu di mana yang dihitungkan berdasarkan jumlah hari kegiatan manajemen disebut dengan orang hari. Kemudian untuk kegiatan 85% insentif kegiatan di lapangan itu dihitung dengan berdasarkan frekuensi ke lapangan kegiatan UKM disebut dengan frekuensi. Nah, ini untuk penentuan jumlah insentif per individu ya. Ini ada rumusnya, nanti tinggal dihitung saja. Alur pengisian insentif UKM. Nah, di sini ada peran dinas dan peran puskesmas. Yang pertama, peran dinas kesehatan. Dinas kesehatan mengisi capaian layanan SPM berdasarkan hasil laporan SPM bulan sebelumnya dari puskesmas untuk menyediakan indeks kinerja SPM. Yang kedua, dinas kesehatan menyediakan data indeks kesulitan wilayah kerja masing-masing puskesmas itu menurut PMK 43 tahun 2019. Yang ketiga, dinas kesehatan mengirim template indeks SPM dan indeks kesulitan wilayah ke masing-masing puskesmas. Yang keempat, puskesmas mengisi template penghitungan besaran insentif UKM berdasarkan pedoman di PMK 42 tahun 2022.
Kemudian Puskesmas mengirimkan template insentif UKM dan tabel petugas dan nomor rekening petugas Puskesmas. Kemudian Dinas Kesehatan melakukan verifikasi template insentif UKM yang diisi Puskesmas. Jika isian sudah benar, maka Dinas Kesehatan membuat daftar rekapitulasi setiap petugas Puskesmas dengan nomor rekening petugas. 8. Memastikan transfer insentif UKM kepada masing-masing petugas Puskesmas sesuai dengan besaran hasil penghitungan. Kemudian Dinas Kesehatan melakukan interpretasi atau analisis informasi yang ada pada dashboard. Ini ya, Puskesmas melakukan perbaikan berdasarkan masukan dinas jika ada yang perlu diperbaiki. Kemudian lanjut lagi ke tahap berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah penghitungan insentif UKM. Tools penghitungan insentif bagi petugas Puskesmas dalam pelaksanaan UKM ada dua, yaitu penghitungan melalui dalam bentuk spreadsheet atau template program Excel dan penghitungan insentif UKM menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian langkah verifikasi validitas isian oleh Puskesmas, yaitu yang poin pertama adalah verifikasi pengisian data dana BOK merujuk pada buku laporan bulanan BOK. Kemudian verifikasi karakteristik petugas Puskesmas merujuk pada data kepegawaian yang telah ada surat penetapannya. Yang ketiga itu verifikasi bobot masing-masing petugas Puskesmas. Kemudian yang keempat, verifikasi kinerja kegiatan manajemen UKM dan kinerja pelayanan UKM dengan menilai kelayakan jumlah orang hari dan frekuensi dengan asumsi waktu kerja yang tersedia per bulan. Langkah verifikasi validitas isian data oleh Puskesmas. Ini ada ya. Membuat daftar setiap petugas Puskesmas yang berisi nama, Puskesmas tempat bekerja, besaran insentif UKM, nomor rekening dan nama bank. Kemudian melakukan transfer insentif kepada masing-masing petugas Puskesmas sesuai dengan besaran hasil penghitungan. Nah, ini cara pengisian indeks kinerja SPM sudah pernah dijelaskan ya. Jadi nanti nilainya inilah menjadi dasar kinerja SPM, nanti diperingkatkan menjadi peringkat berapa. Ini ya, mengisi nama Puskesmas dan nama kabupaten. Kemudian untuk indeks kinerja SPM akan secara otomatis terisi setelah mengisi kolom target dan capaian indikator pada bulan sebelumnya. Nah, cara pengisian indeks kinerja SPM Puskesmas. Hasil penghitungan indeks kinerja SPM untuk masing-masing Puskesmas akan muncul di tabel rekapitulasi indeks SPM. Nah, ini ya, interpretasi analisis informasi. Nah, untuk penyerapan, Dinas Kesehatan bisa melihat presentasi penyerapan dana BOK oleh Puskesmas. Jika penyerapan rendah, perlu dicari penyebab, misalnya kekurangan SDM di Puskesmas, keterlambatan penyampaian laporan penggunaan BOK, hambatan transfer BOK dari kas daerah, dan lain-lain. Untuk kinerja SPM, kinerja UKM dilihat dari indeks kinerja SPM-nya. Kalau indeks tersebut kurang dari 0,27, berarti kinerja UKM kurang baik. Diharapkan dengan adanya insentif UKM, indeks SPM tersebut meningkat dari waktu ke waktu. Nah, ini terdapat dua fitur pengguna pada aplikasi insentif UKM. Ini untuk tombologinya ada aplikasi untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan ada aplikasi untuk Puskesmas. Kemudian timeline insentif UKM di Puskesmas tahun 2023, penyempurnaan kebijakan insentif UKM, stakeholder sektor pemerintahnya ada Kemenkes, Bappenas, Kemendagri, Kemenkyu, Dinkes, dan Puskesmas. Prosesnya ada TW1, nah, kemudian ada TW2, TW3, dan TW4. Dari satu, pembahasan kebijakan insentif UKM berdasarkan evaluasi dan masukan di tahun 2022, pembahasan diskusi implementasi insentif UKM, kemudian pembuatan jurnis MONEF, yaitu monitoring dan evaluasi insentif. Kemudian uji coba aplikasi insentif UKM, yaitu pelaksanaan uji coba aplikasi insentif UKM dilakukan di beberapa daerah. Kemudian implementasi aplikasi insentif UKM di seluruh daerah. Kemudian pemantauan insentif UKM di daerah, yaitu pemantauan dengan pendampingan daerah dengan memastikan insentif berjalan sesuai dengan aturan. Itu nanti ada 9 daerah yang terpilih. Kemudian usulan kebijakan insentif UKM 2024, yaitu telah perumusan usulan penyempurnaan kebijakan insentif UKM di tahun 2024. Kemudian untuk tindak lanjutnya, rekomendasi dan tindak lanjut adalah melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi insentif UKM kepada seluruh Puskesmas, kemudian berkoordinasi dengan bagian SDM untuk update kepegawaian, kemudian mendorong Puskesmas untuk merealisasikan insentif UKM, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM dan implementasi insentif UKM. Ya, selanjutnya kita lanjut dengan paparan insentif UKM. Ya.
Nah, aplikasi insentif unit kesehatan masyarakat atau UKM untuk puskesmas dan dinas kesehatan. Di sini ada ya, yang pertama tujuan perubahan dari manual ke sistem. Yang manual menggunakan Excel, sistem menggunakan aplikasi. Nah, tujuannya itu adalah agar mudah memonitoring capaian kinerja dari masing-masing puskesmas, kemudian meminimalisir human error, kemudian memudahkan petugas puskesmas untuk mengajukan insentif, kemudian memudahkan dinas kesehatan kabupaten kota untuk verifikasi dan monitoring. Hal yang perlu diperhatikan adalah dilakukan 2 tahap, yaitu uji coba dan implementasi. Kemudian proses pengajuan insentif dilakukan setiap bulan dan prinsip data menggunakan the single source of truth atau SSOT. Nah, arsitektur aplikasi insentif UKM. Dengan SSO, user dapat mengakses dashboard yang akan menjadi pintu gerbang ke berbagai layanan kepegawaian, yaitu ada modul dinas kesehatan, modul puskesmas, dan modul administrator. Nah, ini ya, aplikasi insentif bisa dinas, puskesmas, administrator, dan user login. Kemudian sumber data aplikasi insentif UKM, yaitu dari aplikasi SDMK untuk tenaga kesehatan, kemudian aplikasi Erenggar untuk pagu insentif, kemudian aplikasi Puskesmas Rekpus untuk puskesmas dan jumlah penduduk dari Dukcapil. Kemudian proses bisnis aplikasi insentif UKM, yaitu prosesnya diinput oleh data oleh puskesmas, kemudian dilakukan proses approval, yaitu ini ya, proses approval. Satunya sini ya. Puskesmas melakukan update data indikator bulanan terlebih dahulu, yaitu mengupdate data puskesmas, update data nakes, kemudian puskesmas mengusulkan insentif, kemudian di proses approval, dinas juga melakukan update data, kemudian proses approval, dan jika disetujui mendapatkan bukti approval. Tapi jika pengajuan insentif puskesmas ada revisi, maka lakukan revisi, baru disetujui, baru mendapatkan bukti approval. Nah, ini ya cukup sekian tentang aplikasi insentif UKM berbasis web. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa teman-teman untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu kembali. Thank you.